Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Alivia Rosa Fitriani. Seperti yang teman-teman tahu, saya kuliah di Universitas Nusa Putra, jurusan Teknik Mesin dan sekarang semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini, Alivia pengen sharing kembali nih bersama teman-teman. Dan sekarang Alivia akan sharing mengenai pompa. Pompa itu apa sih? Pompa adalah mesin penggerak fluida di mana fluida ini akan bergerak dari tempat yang bertekanan rendah ke tempat yang bertekanan lebih tinggi. Untuk mengatasi perbedaan tekanan ini, kita memerlukan energi atau tenaga. Yang selanjutnya, prinsip kerja pada pompa. Pompa dalam kerjanya akan mentransfer energi mekanis dari suatu sumber energi luar ke cairan yang mengalir melaluinya, sehingga cairan ini dapat mengalir. Yang selanjutnya ada komponen utama dalam pemompaan. Yang pertama ada pompa. Pompa ini secara garis besar terbagi pada dua bagian. Yang pertama ada pompa perpindahan positif. Yang kedua ada pompa dinamik. Kita bisa menggunakannya sesuai kebutuhan kita. Yang kedua ada mesin penggerak. Mesin penggerak ini kita bisa menggunakan motor listrik atau mesin diesel atau sistem udara. Yang ketiga ada pemipaan. Pemipaan ini kita berfungsi sebagai pembawa fluida. Yang ketiga ada keran. Keran ini berfungsi untuk mengendalikan aliran dalam sistem. Yang selanjutnya itu ada yang kelima, ada sambungan, pengendalian, dan instrumentasi lainnya. Yang keenam, peralatan akhir ini kita memiliki persyaratan yang salah satunya adalah tekanan dan aliran. Ini akan menentukan komponen dan juga suatu susunan dalam pemompaan tersebut. Yang selanjutnya adalah aplikasi pompa. Aplikasi pompa itu ada beberapa macam. Kita bisa mengaplikasikannya dalam berbagai hal. Salah satunya yang pertama itu mensuplai air bersih. Yang kedua, kita juga bisa menggunakannya untuk sistem pemanasan atau air panas. Yang ketiga, sistem pendingin dan AC. Yang keempat, aplikasi pada industri itu bisa mengalirkan cairan ataupun bisa juga untuk pelumasan. Yang kelima, bisa juga untuk menguatkan tekanan dan juga mentransfer cairan. Yang selanjutnya, ada yang disebut dengan head pompa. Head pompa ini adalah energi persatuan besar yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair. Nah, ini direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa tersebut. Yang selanjutnya ada head total. Head total ini adalah jumlah dari head statik dan juga head gesekan atau friksi. Nah, head static itu sendiri itu adalah perbedaan tinggi antara sumber dan tujuan dari pemompaan tersebut. Yang selanjutnya head static. Head static ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada head hisapan statis. Ini dihasilkan dari pengangkatan cairan relatif terhadap garis pusat pompa. Yang kedua ada yang disebut dengan head pembuangan statis. Head pembuangan statis ini adalah jumlah vertikal antara garis pusat pompa dan permukaan cairan dalam tangki tujuan. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan head gesekan ataupun friksi. Nah, head friksi ini adalah sebanding dengan kuadrat debit alirannya. Yang selanjutnya ada NPSH. NPSH itu adalah Net Positive Suction Head. Ini adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan tekanan cairan yang dipompakan dan untuk menghindari kavitasi. Nah, kavitasi itu apa sih? Kavitasi itu adalah bisa disebut juga dengan penguapan. Nah, ini adalah pembentukan gelembung di dalam pompa. Sebenarnya penguapan ini tuh tidak membahayakan ataupun tidak merusak ya. Tetapi jika kecepatan ini berkurang dan tekanannya bertambah, maka uap ini akan menguap dan jatuh dan akan terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Salah satunya adalah erosi pada dinding baling-baling atau pada permukaan baling-baling.
Nah, yang selanjutnya juga yang lebih ekstrimnya lagi kita itu akan kehilangan yang namanya head total. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga pembahasan kali ini mengenai pompa bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu di video selanjutnya. Alifia Rosa Fitriani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.